Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya sempurna segala kebaikan, dan tidak henti-hentinya rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat-Nya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam media online untuk menjalin ukhuwah dalam acara muhasabah di bulan Ramadan ini. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa insya Allah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mengajak ummahat wa akhwat semua dalam bermuhasabah di bulan Ramadan ini dengan tema beramal cerdas untuk bekal akhirat. Seperti kita ketahui bahwa dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia, karena sejatinya kita adalah sedang melakukan persinggahan dalam perjalanan hidup kita. Akan tetapi, dunia adalah ladang untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu di akhirat kelak. Seperti visi seorang muslim dan muslimah, yaitu akhirat, yaitu menjadikan dunia sebagai ladang amal terbaik untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Begitulah Allah menegaskan kepada kita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhirati khairun laka minal ula. Bahwa kampung akhirat itu bagimu lebih baik dari kehidupan yang pertama atau kehidupan di dunia. Karena itulah manusia dituntut untuk mempersiapkan diri dan bekal setelah mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bahkan menyebut orang demikian sebagai orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak dalam mengingat mati dan paling siap menghadapinya. Merekalah orang yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat." Masya Allah. Dari firman dan hadis Rasulullah tersebut, maka jelaslah bahwa semua kita yang ada di dunia ini hanyalah satu, tujuannya yaitu menyiapkan akhirat untuk bekal kita ketika kita bertemu Sang Khalik. Karena sejatinya kita adalah sedang dalam sebuah perjalanan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan persiapkanlah apa-apa yang akan kita siapkan, yang akan kita berikan untuk Allah di akhirat kelak. Adapun syariat-syariat Islam membuka peluang untuk kita semua dalam beramal soleh, banyak sekali. Namun kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan usia, keterbatasan harta, dan keterbatasan berpikir dan lain sebagainya, sehingga tidak akan mungkin kita mengamalkan semua amalan-amalan yang ada. Oleh sebab itu, bagaimana kita beramal cerdas? Beramal cerdas yaitu dengan cara membuat amalan-amalan unggulan atau amalan-amalan tersembunyi. Amalan-amalan unggulan itu adalah amalan yang paling mudah kita kerjakan. Contohnya amalan-amalan unggulan pada harian, amalan-amalan unggulan pada pekanan, atau amalan-amalan bulanan serta amalan-amalan tahunan. Di mana amalan-amalan harian bisa kita aplikasikan sehari-hari, contohnya seperti membaca Al-Quran, sedekah, sholat sunnah, dan membacakan zikir pagi petang. Atau amalan-amalan pekanan seperti contohnya puasa sunnah, Senin Kamis, sedekah Jumat, atau sunnah-sunnah Jumat lainnya. Atau amalan-amalan bulanan seperti berpuasa Ayyamul Bid, atau zakat bulanan, atau membersihkan harta kita pada setiap bulannya. Atau amalan tahunan yang setiap tahun kita mengerjakan seperti zakat fitrah, atau mengejar amalan-amalan di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan di bulan Ramadan ini semoga Allah mampukan kita untuk menjalankan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar ini. Dan bagaimana cara-cara untuk membuat amalan-amalan tersebut, amalan-amalan unggulan tersebut? Adapun cara-caranya yaitu pertama adalah istiqomah. Istiqomah yaitu terus-menerus tidak terputus. Itulah yang disebut istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang konsisten walaupun sedikit itulah yang berkah. Dan yang kedua adalah sembunyikan amalannya. Inilah yang disebut sebagai amalan yang tersembunyi. Tutuplah amalan kebaikanmu seperti kamu menutup amalan keburukanmu. Dan orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang menutupi amalan-amalannya di depan manusia, di dunia dan dibawa untuk akhiratnya. Dan yang ketiga, pilihlah amalanmu sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda, maka selayaknya kita memilih amalan yang mampu kita lakukan setiap hari dan yang mampu kita lakukan dengan ikhlas, agar amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara agar amalan-amalan tersebut diterima? Ada dua syarat agar amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalil dari dua ayat syarat di atas, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam peribadatan kepada Tuhannya.
Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun yang diterima ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan semoga kita semua bisa mengistiqomahkan amalan-amalan unggulan tersebut. Terakhir, Imam Malik rahimahullah berkata, siapa yang menyukai untuk dibukakan baginya kelapangan di dalam hati, diselamatkan dari kesulitan kematian dan hari-hari kiamat, maka hendaknya melakukan amalan salih yang tersembunyi lebih banyak daripada amalan salih yang tampak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga bisa diamalkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.